Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ketika Long Haoshen muncul di kuil ksatria, Han Yu dan Zhang Fangfang sudah menunggu. Long Xingyu juga menunggu di sana. Melihat Long Haoshen, mereka bertiga tampak sedikit terganggu. Karena mereka menemukan, dengan kaget, bahwa kekuatan mental Long Haoshen tampaknya telah membuat lompatan kualitatif, seolah-olah keseluruhan kualitas dasarnya memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Makhluk cahayanya yang awalnya murni sekarang penuh dengan esensi vital yang hampir tidak dapat dijelaskan. Energi dari tubuhnya mencapai puncaknya, dan khususnya, matanya tampak lebih tulus dan jujur, serta baik hati. Mereka mengeluarkan perasaan bahwa kultivasi Long Haoshen telah mencapai tingkat berikutnya hanya dalam rentang satu malam. Tapi mereka tidak mengerti trik macam apa yang bisa dilakukan. Chai duduk di seberang jendela. Di luar turun salju, dan kepingan salju berkibar tertiup angin di langit, mendarat di jendela, dan perlahan larut. Senyum tipis terpancar di sudut mulutnya, saat hatinya dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sebenarnya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena dia mengambil inisiatif, Long Haoshen tidak akan pernah bertanya padanya saat itu. Tapi itulah waktu yang dia pilih. Kekuatan pemurnian adalah sesuatu yang mampu memurnikan hal negatif apapun, dan sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian, dia memilih waktu ini untuk menjadikannya bagian integral dari alam, sehingga dapat memurnikan segalanya selangkah lebih maju, sambil memberinya cinta yang paling murni. Cahaya dan pemurnian pada awalnya sangat cocok. Medannya dan Haoshen yang terbentuk, dan garis pertahanan terakhir antara mereka berdua yang telah dilintasi berarti bahwa aura dan medan masing-masing akan menyatu. Chai telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Haoshen, baginya untuk sekarang mencapai tingkat puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi malam, Long Haoshen hanya memiliki cinta yang tak ada habisnya dalam pikiran, sampai pagi ini, merasakan perubahan pada tubuhnya, dia memahami masalah yang diambil Chai tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena saling pengertian mereka membuatnya sehingga tidak perlu lagi kata-kata untuk dipertukarkan oleh mereka berdua sejak lama. Kembali ke kuil ksatria, apakah kalian semua siap untuk pergi? Melihat ketiga anak muda yang duduk di seberangnya, Long Xingyu berbicara dengan tenang. Mereka bertiga memberi hormat kepada Long Xingyu pada saat yang sama. Ksatria ilahi senior, kita semua siap untuk pergi. Meskipun Long Haoshen adalah pemimpin aliansi, ketika diambang menantang ujian ksatria ilahi, dia hanya bisa diperlakukan sebagai ksatria biasa untuk kuil ksatria. Long Xingyu mengangguk, setiap tantangan ksatria ilahi untuk persetujuan tahta ilahi adalah masalah besar. Setiap peringkat yang kalian peroleh mulai dari langkah ke-9 akan memberi kalian kesempatan lain untuk menantang. Kalian semua seharusnya melihat berapa banyak ksatria suci yang kita miliki di pengumpul besar kuil. Tapi hanya ada 3 dari kita ksatria ilahi yang berhasil memiliki tahta ilahi. Selama tantangan, kalian mungkin hanya mengandalkan pengalaman kalian sendiri, dan sama seperti pengalaman kalian semua berbeda, bahkan orang yang sama tidak akan pernah mendapatkan tantangan yang sama 2 kali. Aku hanya bisa memberi kalian satu nasihat, percayalah pada dirimu sendiri dan maju dengan kuat. Mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu tiba-tiba berdiri, saat sikap deras menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun Long Tianying, Yang Haohan dan dia semuanya adalah 3 ksatria ilahi, Long Xingyu sebenarnya adalah yang paling kuat dari ketiganya, karena menjadi satu-satunya ksatria retribusi, dan terlebih lagi, pemilik tahta ilahi malapetaka dan pembantaian. Ikuti saya. Long Xingyu memerintahkan ketiganya langsung menuju kedalaman aula utama. Di dalamnya ada patung-patung dari 3 tahta ilahi. Benar, hanya patung, tetapi meskipun demikian, ketika Han Yu, Zhang Fangfang dan Long Haoshen berada di depan 6 tahta ilahi, mereka tidak bisa menahan perasaan mistis muncul. Menghadapi 6 patung tahta ilahi, tatapan Long Haoshen diarahkan ke yang utama. Dibandingkan dengan yang lain, itu yang paling tidak mencolok.
Seluruhnya hitam pekat, sandaran kursinya yang tinggi tampak sederhana namun mantap, memberikan perasaan keluasan yang samar. Di sandaran kursi diukir prasasti matahari, bulan, bintang, lukisan burung, bunga, dan berbagai vegetasi. Semuanya tampak teliti, namun tampak ramai dan tidak teratur. Dengan ini, bagiannya yang menghitam tampak semakin tidak mencolok. Tapi, di sekitarnya ada 5 tahta ilahi yang mempesona. Yang tersisa di Longhouse kesan terdalam secara alami adalah tahta ilahi malapetaka dan pembantaian ayahnya. Permata yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan mencolok di belakang. Di bagian dalamnya yang paling samar, orang bisa melihat siluet perkasa dan bermartabat, bahkan bisa dikatakan memancarkan rasa tekanan. Di puncak punggungnya, permata berwarna merah setengah lingkaran terlihat, muncul seperti matahari yang menghadap ke bumi, melepaskan kekuatan seperti pada hari kiamat. Pada apa yang tampak seperti pusat dada di bagian depan singgasana, bagian yang paling mempesona adalah permata belah ketupat emas kemerahan. Setiap sudutnya penuh dengan kemegahan. Pendaran terang menyinarinya di sekelilingnya. 2 patung singa jantan merangkak berjaga di singgasana yang luas dalam posisi menderu, dan desain dekoratif elegan yang tak terhitung jumlahnya tampak mengalir di seluruh bagian belakang kursi. Patung ini tampak sama dengan tahta ilahi Long Xingyu, hanya dalam versi yang jauh lebih kecil. Melihatnya, Longhouse tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Namun tahta ilahi malapetaka dan pembantaian yang begitu mempesona hanya bisa berfungsi sebagai penyangga untuk tahta ilahi yang gelap gulita itu. 4 tahta ilahi lainnya juga mengelilingi yang hitam itu. Tahta ilahi ketakutan dan rasa sakit. Tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi. Tahta ilahi pengetahuan dan vitalitas. Tahta ilahi ketertiban dan hukum. Masing-masing dari 5 tahta ilahi yang agung ini mempesona, tetapi mereka muncul paling banyak hanya biasa-biasa saja ketika mengelilingi satu tahta ilahi yang sentral itu. Di bawah alat peraga mereka, tahta ilahi yang gelap gulita itu memberikan rasa misteri dan rasa misteri tertinggi. Sama seperti kegelapan belaka, itu menarik pandangan Longhouse. Han Yu dan Zhang Fangfang berada dalam situasi yang berbeda dari Longhouse. Tatapan mereka diarahkan pada satu tahta ilahi masing-masing untuk masing-masing dari keduanya. Ekspresi mereka juga membeku. Long Xingyu, berdiri di samping, tidak mengganggu mereka. Sebagai orang yang berpengalaman, dia mengerti segalanya. Setiap ksatria suci, pada saat kedatangan, di sana, akan tertarik dengan patung-patung tahta ini. Dan tahta ilahi pertama yang menarik perhatian mereka akan menjadi target pilihan mereka. Tentu saja, itu karena tahta ilahi itu sendiri, karena patung-patung itu tidak menjadi sasaran daya tarik. Benar-benar tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Ketika Long Xingyu melihat tatapan putranya tertangkap oleh tahta ilahi yang gelap gulita itu, dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Sejak dimulainya era gelap dan berdirinya kuil ksatria, hanya 5 orang yang berhasil memenuhi syarat untuk mengambil tantangan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tetapi mereka semua tanpa kecuali gagal. Terakhir kali adalah tantangan Yang Haoyu. Mendapatkan kualifikasi untuk mengambil tantangan sudah merupakan bukti yang cukup dari bakat dan kemampuan mereka. Adapun Longhouse, penantang ke-6 dari kehormatan ini, apakah dia akan berhasil? Long Xingyu tanpa sadar menjadi tegang atas pemikiran ini. Ketiganya berdiri membosankan selama hampir setengah jam, secara bertahap dapat merasakan aliran udara suci naik di sekitar mereka. Di atas ketiga tahta ilahi ini muncul kilatan cemerlang yang samar-samar terlihat. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang dihadapi Longhouse diterangi oleh cahaya putih lembut kelembutan, itu sangat samar. Hubungan yang tidak jelas mulai terbentuk di bagian terdalam jiwa Longhouse, dan perasaan fantastis menyebar kepadanya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil namanya. Longhouse berdiri tenang dan tidak bergerak, hanya pergi untuk dengan tenang merasakan perubahan pada aura ini. Perasaan utamanya adalah kedamaian, kedamaian yang tak tertandingi. Dalam ketenangan tanpa perasaan yang mengganggu, tampaknya menantang toleransi dan ketidaktergoyahan Longhouse, sambil dengan tenang terhubung dengannya.
Apa yang mendekati indera Long Hao Shen adalah ketidakterbatasan, keluasan yang tak terbatas. Perasaan seperti itu hanya bisa ditandingi ketika dia melihat Chai berdiri di langit malam yang tak terbatas di menara keabadian. Hanya saja, sementara langit berbintang memang memiliki batas, aura yang keluar dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan tampaknya tanpa batas sedikit pun. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari tahta ilahi teror dan kesedihan. Saat menyapu ke depan, tubuh Han Yu menghilang pada saat berikutnya. Keenam patung tahta ilahi ini pada awalnya adalah proyeksi dari tahta ilahi yang asli. Hanya dengan mendapatkan persetujuan mereka, seseorang dapat memulai proses ujian mereka. Tetapi beberapa ksatria suci sebenarnya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian. Tepat ketika Han Yu menghilang, kilatan cahaya lain mengikuti, kali ini dari tahta pengetahuan dan kekuatan ilahi, yang mengikuti Zhang Fangfang juga menghilang. Hanya Long Hao Shen yang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan masih merasakan dengan tenang aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Long Xingyu masih berdiri di samping, tidak bisa menahan alisnya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa semakin awal seseorang akan mendapatkan kualifikasi untuk diuji oleh tahta ilahi, semakin tinggi afinitasnya dengan tahta ilahi. Han Yu dan Zhang Fangfang mencapai kecepatan yang hampir tidak berbeda saat dia muda, yang berarti bahwa mereka kemungkinan besar akan disetujui oleh tahta ilahi mereka. Tapi bagaimana mungkin Long Hao Shen, yang medannya mencapai tingkat tertinggi, serta memiliki fisik dewa cahaya, masih belum dimulai dengan ujiannya sendiri? Mungkinkah tahta ilahi keabadian dan penciptaan benar-benar tidak menyetujuinya? Long Hao Shen saat ini tenggelam jauh ke dalam dunianya sendiri, mampu merasakan kekuatan tenang itu di tengah-tengah menghubungkan dengan auranya. Tapi secara misterius, sepertinya menolak sesuatu, karena perasaan yang sangat tidak nyaman mulai melonjak ke tubuh Long Hao Shen. Sebuah gambar mulai terbentuk di otak Long Hao Shen. Dunia putih tanpa batas ini, mengandung cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, di antara cahaya tersebut, terdapat dua warna lain, salah satunya sudah tidak asing warna ungu keemasan yang merupakan milik Hao Yue. Warna ungu keemasan tersebut berusaha mendorong cahaya putih, tanpa ragu. Ini adalah kekuatan Hao Yue, apakah tahta ilahi keabadian dan penciptaan menolak kekuatan Hao Yue? Long Hao Shen diam-diam diliputi keterkejutan. Jika semuanya benar-benar demikian, pilihan seperti apa yang akan diambil? Jauh di lubuk hati, Long Hao Shen mulai berjuang. Hao Yue adalah temannya, teman yang terikat darah. Membuang Hao Yue akan turun untuk menyebabkan kematiannya. Dan tahta ilahi adalah suatu keharusan di matanya, sebagai pemimpin aliansi dan ksatria hadiah pamungkas yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat memperoleh persetujuan tahta ilahi akan menjadi pukulan besar bagi pertumbuhan dan prestisenya di dalam persatuan kuil. Dari keduanya, mana yang harus dipilih? Selanjutnya, tidak hanya ada penolakan sinar keemasan keunguan itu, tetapi juga kilau berwarna emas gelap lainnya muncul di dalam cahaya keemasan itu. Dibandingkan dengan pancaran emas keunguan, pancaran emas gelap ini jauh lebih tidak menarik perhatian, tetapi juga terhubung dengan cahaya keemasan yang berasal dari Long Hao Shen sendiri. Dan dari penampilannya, intensitasnya tidak kalah dengan cahaya keemasan keunguan. Emas keunguan yang berasal dari Hao Yue adalah bagian dari hubungan darah di antara mereka, kekuatan garis keturunan. Tapi apa emas gelap ini? Jika itu juga kekuatan garis keturunan, sejak kapan dia bisa memilikinya? Emas gelap ini tidak mewakili kegelapan, tetapi juga mengeluarkan perasaan kekuatan yang ekstrim. Selain itu, kekuatan yang terutama datang dari kedalaman jiwa Long Hao Shen, dengan kata lain, terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Long Hao Shen tidak pernah memiliki karakter yang tak terselesaikan, dan dengan demikian membuat pilihannya setelah pertimbangan singkat. Dia memilih Hao Yue. Jika pilihan harus dibuat antara tahta ilahi keabadian dan penciptaan dan Hao Yue, dia masih akan memilih yang terakhir. Hao Yue bukan hanya teman tunggangannya, tetapi juga saudara yang baik bagi Hao Shen. Bahkan jika tahta ilahi keabadian dan penciptaan adalah alat ilahi supra,
itu masih tidak lebih dari alat ilahi. Ketika menimbang keseimbangan antara saudara atau alat ilahi, pilihannya sama sekali tidak sulit dalam pikiran Hao Shen. Bahkan jika itu berarti dia tidak akan mendapatkan tahta ilahi, dia sama sekali tidak akan menyerah pada Hao Yue. Dalam lebih dari 10 tahun, dia secara pribadi telah melihat pertumbuhan Hao Yue sedikit demi sedikit. Selama waktu itu Hao Yue menyelamatkan hidupnya tidak hanya sekali atau 2 kali. Mereka saling bergantung, dan saling membantu untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Hao Yue adalah saudara laki-lakinya yang baik, teman yang baik, dan dalam keadaan apapun tidak akan membuang Hao Shen. Keyakinan yang kuat ini tiba-tiba mulai berfluktuasi di tengah-tengah ilusi ini. Cahaya emas keunguan itu membesar, dan meskipun volumenya tidak sebanding dengan cahaya putih, aura keagungan dan kebanggaannya menjadi lebih mendominasi. Bahkan pancaran emas gelap mengikutinya, seolah-olah mengikuti keadaan pikiran Long Hao Shen. Di bawah keyakinan kuat Long Hao Shen, itu tampak sangat ulet, mendukung Hao Yue dalam melawan cahaya putih. Apa yang seharusnya menjadi bentrokan kecil menjadi perlawanan timbal balik. Dan tampaknya Hao Shen semakin jauh dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Kecemasan Long Xingyu menjadi semakin intens. Setelah 2 jam berlalu, ujian Long Hao Shen masih belum dimulai. Setelah sekian lama, bahkan jika itu sudah dimulai, maka mungkin dia gagal. Untuk sesaat, hati Long Xingyu menjadi berantakan total. Selanjutnya, dia menyadari bahwa cahaya putih yang melayang dari patung yang mewakili tahta ilahi keabadian dan penciptaan semakin intens, namun samar-samar mengeluarkan perasaan menyerang. Dan di dahi Long Hao Shen, 9 garis emas keunguan muncul, samar-samar mengeluarkan aura kehancuran, seolah-olah menahan tahta ilahi keabadian dan penciptaan itu. Hao Shen, Hao Shen, apa yang kamu lakukan? Tapi tidak peduli seberapa khawatir Long Xingyu, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Mendapatkan persetujuan tahta ilahi hanya bisa dilakukan dengan usaha sendiri, jadi dia hanya bisa berdiri di sana melihat dengan cemas. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu sudah 1 hari. Ujian Han Yu dan Zhang Fangfang tidak diketahui, tetapi sebaliknya Long Xingyu merasa nyaman bagi mereka, karena setelah seseorang dibawa ke pengujian tahta ilahi, semakin lama itu berlangsung, semakin tinggi peluang mereka. Adapun Long Hao Shen, mungkin dia tidak lagi memiliki kesempatan. Long Xingyu sebenarnya sudah menyelesaikan dirinya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, warna emas keunguan yang keluar dari dahi Long Hao Shen dan menghadapi tahta ilahi keabadian dan penciptaan mulai menjadi semakin intens. Meskipun pancaran emas keunguan itu bisa dengan luar biasa berdiri tegak melawan tahta keabadian dan penciptaan ilahi, ini juga berarti bahwa semakin sulit bagi Long Hao Shen untuk mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi di depannya. Jantung keabadiannya berdenyut dengan tenang, dan aura suci yang tersebar di sekelilingnya sangat bersih. Kemurnian semacam itu bahkan membawa sensasi wawasan yang terus-menerus kepada Long Xingyu yang tinggal di dekatnya. Hanya saja, dirinya yang terlalu gugup tidak memiliki pikiran untuk memahami wawasan ini. Jika itu tidak akan dilakukan, akhiri saja. Ketika Long Hao Shen akan menembus peringkat kedua dari langkah ke-9 ke langkah ketiga, harus ada kesempatan. Long Xingyu tersentak diam-diam, tidak menyadari mengapa Long Hao Shen mendukung cahaya keemasan keunguan itu dengan dedikasi seperti itu. Berdasarkan pengalamannya sendiri, jika Long Hao Shen hanya setuju untuk membuang kekuatan pancaran emas keunguan itu, kekuatan tahta ilahi akan dilepaskan, sehingga memulai ujian Long Hao Shen. Dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, Long Hao Shen masih tidak bergerak sedikit pun, melawan lagi dan lagi. Secara kebetulan, itu hanya aura dan pikirannya yang menolak, dan bukan energi spiritual. Jika tidak, mengingat cerita rakyat di balik tahta ilahi keabadian dan penciptaan, meskipun kultivasi Long Hao Shen tidak lemah, itu masih belum cukup baginya untuk melawan dengan cara apapun. Long Hao Shen merasa dia berada dalam mode khusus. 3 hari ini tidak dalam benaknya, dia merasakan jiwanya terus-menerus menyublim dalam konfrontasi, saat aura emas gelap itu menyatu,
terus-menerus mengintegrasikan dirinya ke dalam jiwanya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, seperti ketika dia awalnya mengalami kebangkitan cahaya. Hanya saja, itu tidak memberikan perasaan hubungan seperti itu dengan Dewi Cahaya. Long Hao Shen tahu bahwa tidak mungkin dia akan mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi, tetapi jiwanya dapat membuat evolusi, sehingga mencapai kemajuan dalam pelatihan kekuatan jiwa yang merupakan bidang yang belum pernah dipelajari siapapun. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan memiliki kekuatan yang luas dan tak terbatas. Tampil merangkul semua, itu belum mengesankan yang tak tertandingi. Fisik Dewa Cahaya Pamungkas Long Hao Shen mengintai kemurungannya, ini adalah ujian pertama yang diberikan oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan kepadanya. Tetapi melawan semua harapan, dalam proses ujian ini, pancaran emas gelap itu dipengaruhi oleh makhluk Hao Yue dan Long Hao Shen. Iman Long Hao Shen tidak pernah goyah, tetapi tahta ilahi keabadian dan penciptaan tampaknya membawa perubahan terus-menerus pada indranya. Pada awalnya, tahta ilahi keabadian dan penciptaan mengeluarkan perasaan penghambatan total, menelan niat. Seolah-olah semua kotoran di luar cahaya di dalam tubuh Long Hao Shen semakin hilang, tetapi seiring berjalannya waktu, niat ini diam-diam mulai bergeser, karena Long Hao Shen sendiri tidak sedikit pun menyadarinya. Di depan kehadiran tahta keabadian dan penciptaan ilahi yang tak terbatas, Hao Yue masih tidak mundur sama sekali. Tidak peduli bagaimana kekuatan tak terbatas masuk, Hao Yue menjaga kepalanya yang bangga terangkat, dengan aura bangsawan dan dingin, dan penuh dengan kehancuran yang menakutkan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dengan tidak ada satu pun dari kedua pihak yang mampu mengatasi yang lain. Jika seseorang benar-benar tahu tentang asal-usul tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan menyaksikan pemandangan ini, orang itu pasti akan sangat terkejut. Benturan niat yang begitu murni hanya mencapai seluruh bidang lain karena mereka berdua mencoba untuk menunjukkan kedewaan mereka satu sama lain. Kedewaan mereka satu sama lain.